Halo, halo. Kok gambarnya nggak ada ya? Halo? Oh alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel eh, nama channelnya apa ya? Ya whatever lah nama channelnya apa. Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kecakapan Antarpersonal kelas 3B, program studi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota terlebih dahulu. Jadi kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Argitrenda Vianuri. Lalu yang kedua ada Gain Karimah. Dan yang ketiga ada Kafa Alganiu. So, materi yang akan kita bahas nih tentang apa sih? Oke, jadi materi yang akan kita bahas ini adalah tentang sesuatu yang kalau nggak ada, kayaknya hidup kita bakalan damai-damai aja gitu. Cuman sayangnya dunia nggak sebaik itu ya teman-teman. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah tentang masalah. Ya, jadi di materi kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah dan juga jenis-jenisnya. Tapi bukan cuma itu aja teman-teman, kita juga akan jelasin cara penyelesaiannya juga. Dan nanti di akhir akan ada studi kasusnya juga tentang masalah. Jadi buat kalian yang udah penasaran dengan materinya, stay di kursi kalian or wherever you are, cari posisi ternyaman kalian, kita akan kupas tentang materi ini sampai selesai dan enjoy the video. Oke, sebelum lanjut, karena teman-teman sudah klik video ini, maka teman-teman juga terpaksa harus subscribe ke channel ini. Aku beri waktu 5 detik buat teman-teman subscribe ke channel ini. 1, 2, 5. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Lalu jangan lupa juga untuk like dan komen di video ini, serta share kemanapun. Ke bapak, ibu, teman, kakek, nenek, ponakan, cucu, buyut, canggah, ke semuanya. Supaya video ini tersebar ke seluruh dunia. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kita akan mulai masuk ke materinya ya. Jadi di sini seperti yang sudah di-mention di opening video, bahwa materi dari kelompok 2 ini adalah tentang masalah dan juga cara penyelesaiannya teman-teman. Untuk itu kita perlu tahu dulu nih definisi atau pengertian dari masalah itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari masalah itu adalah adanya keadaan di mana adanya kesenjangan atau perbedaan antara kondisi yang ada atau apa yang terjadi dengan kondisi yang kita harapkan gitu. Mungkin bahasa gampangnya ekspektasi versus realita lah. Realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan gitu. Dan biasanya masalah ini muncul karena ketika seseorang itu tidak punya cara yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu teman-teman. Misalnya di sini saya pengen nilai yang bagus di mata kuliah A, tapi saya nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Saya belajar cuma 5 menit, 10 menit, habis itu lanjut scroll IG, lanjut scroll TikTok, habis itu login email. Akhirnya apa? Akhirnya nilai yang saya dapatkan jelek gitu. Padahal ekspektasi saya nilainya tinggi, misalnya A, terus nilai saya dapetin bisa D atau E. Artinya apa? Artinya terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan juga realita yang terjadi gitu. Disebabkan karena seseorang tersebut tidak memiliki cara yang efektif untuk menggapai apa yang dia harapkan gitu ya teman-teman. Cuman masalah ini bukan hanyalah sebuah hambatan atau kesialan semata ya teman-teman. Tergantung bagaimana kita melihatnya gitu. Tergantung dari sudut pandang yang mana kita melihatnya. Misalnya dalam dunia pendidikan dan juga kehidupan sosial, masalah ini juga berperan penting sebagai pemicu munculnya pemikiran yang kritis, kreatif, dan juga untuk memicu kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah gitu. Jadi dengan kata lain, masalah itu tuh bukan cuman sekedar hambatan semata ya, tapi juga chance kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi untuk improve gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah perspektif dari para ahli tentang masalah. Jadi di sini menurut Jonathan tahun 2012, masalah itu adalah situasi yang mengharuskan seseorang berpikir
untuk mencapai tujuan yang belum jelas jalannya gitu. Jadi dengan munculnya masalah, tentu saja membuat kita harus memikirkan solusinya. Jadi ini seperti yang tadi saya katakan ya, ini memicu seseorang untuk berpikir kritis, kreatif dan juga inovatif. Lalu ada menurut Ikhlas tahun 2023, masalah timbul karena adanya kesenjangan antara teori dan juga kenyataan di lapangan. Ini juga sesuai seperti yang tadi kita sebut di awal-awal teman-teman. Adanya kesenjangan antara yang terjadi di lapangan dengan teori atau ekspektasi yang kita harapkan. Lalu ada menurut Green tahun 1973, beliau mendefinisikan bahwa masalah adalah sebagai sesuatu yang membutuhkan keputusan atau tindakan untuk mengembalikan keseimbangan situasi. Jadi tentunya dengan adanya masalah itu situasi jadi nggak kondusif ya teman-teman. Nah, masalah ini perlu dicari solusinya. Tentunya dengan apa? Dengan berpikir kritis dan juga kreatif seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan tentunya semakin kompleks masalahnya, semakin tinggi pula kemampuan berpikir yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik masalah. Di sini ada 5 karakteristik masalah. Yang pertama adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua adanya perbedaan atau gap antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Lalu yang ketiga menuntut upaya ataupun usaha intelektual dan juga tindakan yang sistematis. Lalu yang kelima dapat bersifat individual maupun kelompok. Dan yang kelima akan menimbulkan dampak atau konsekuensi jika tidak segera diselesaikan. Misalnya di sini ada mahasiswa yang sulit mengatur waktu kuliah dengan organisasi. Ini adalah sebuah masalah teman-teman. Kenapa? Di sini tujuannya ada, mungkin dia ingin menjadi mahasiswa aktif, tapi adanya jarak atau perbedaan antara kondisi ideal dan aktualnya gitu. Misalnya ekspektasi dia ingin menjadi mahasiswa aktif, namun kenyataannya dia malah kesulitan mengatur waktunya dan malah capek gitu ya teman-teman, sehingga ngaruh ke konsentrasinya di perkuliahan gitu. Dan ini juga bisa menimbulkan dampak atau konsekuensi jika tidak segera diselesaikan. Ya konsekuensinya ya tadi itu, kuliahnya keteteran, akhirnya capek sendiri, malah nggak ada yang masuk materinya. Dan organisasinya pun juga nanti nggak berjalan dengan baik karena dia kecapean gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah mendefinisikan masalah. Definisi masalah yang jelas menjadi dasar utama dalam penyelesaian masalah. Jadi sebelum kita nyari solusi, kita perlu banget nih untuk memahami masalah itu sendiri. Karena kalau kita salah mendefinisikan suatu masalah, akan memunculkan solusi yang salah sasaran gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman sakit kepala, tapi teman-teman minum obat diare. Apakah sakit kepalanya akan mereda? Tentu tidak ya teman-teman, karena teman-teman salah ngambil solusi. Teman-teman salah minum obat. Oleh karena itu diperlukan analisis situasi, identifikasi faktor, dan juga kejelasan tujuan sebelum kita mengambil langkah penyelesaian atau solusinya ya teman-teman. Dan di sini ada sebuah quotes yang berbunyi, masalah yang didefinisikan dengan baik adalah masalah yang setengah terselesaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akurasi dalam memahami sebuah masalah itu jauh lebih penting daripada buru-buru mencari solusi gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berhasil mendefinisikan sebuah masalah dengan baik dan terstruktur, masalah tersebut akan lebih mudah dicari solusinya, akan lebih mudah di-solve gitu ya. Itu sudah seperti terselesaikan 50% seperti yang dikatakan oleh quotes ini ya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis masalah menurut sifatnya. Menurut Jonathan dan Hung tahun 2012, masalah dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu masalah terstruktur. Masalah terstruktur ini memiliki langkah dan juga solusi yang udah pasti gitu. Contohnya soal matematika. Seperti yang kita udah tahu ya, soal matematika itu ya udah punya langkah-langkah dan juga jawaban yang mutlak gitu teman-teman. Nggak bisa ditawar-tawar. Misalkan 1 tambah 1 ya udah pasti 2. 2 kali 3 ya 6. 10 bagi 2 ya 5 gitu. Nggak ada tawar-penawar untuk solusinya dan tidak ada tawar-penawar untuk langkah-langkahnya. Sudah mutlak dan sudah pasti, tidak bisa diganti-ganti. Lalu yang kedua, ada masalah tidak terstruktur. Jadi masalah ini tuh nggak punya solusi tunggal kayak matematika. Biasanya ini menyangkut manusia dan sosial. Jadi ketika kita udah bicara tentang manusia dan sosial, tentunya ini bersangkut paut juga dengan yang namanya emosi, perasaan, dan juga subjektivitas ya teman-teman. Mungkin contohnya konflik organisasi. Menyelesaikan masalahnya itu
nggak sama seperti nyelesain soal matematika yang udah ada langkah pastinya. Tentunya kita perlu merhatikan banyak aspek, banyak faktor. Karena setiap orang itu kan punya sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan juga eh, emosi yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk menyelesaikannya bisa melalui diskusi, evaluasi, dan mungkin musyawarah bersama-sama sampai kita ketemu solusi yang baik untuk semua anggota dalam organisasi tersebut ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada masalah semi terstruktur. Jadi masalah ya semi terstruktur ini adalah gabungan dari masalah terstruktur dan juga masalah yang tidak terstruktur. Jadi datanya itu ada, tapi untuk eksekusinya kita nggak boleh ngasal ya teman-teman, karena biasanya ya juga menyangkut manusia dan sosial juga. Misalnya untuk menentukan penerima beasiswa, mungkin kita punya data minimal nilainya, minimal SKS yang udah ditempuh, dan IPK-nya gitu berapa. Cuman kan kita nggak bisa asal eksekusi ya teman-teman. Misalnya orang punya IPK bagus dan SKS yang sudah terpenuhi, namun orangnya itu tidak sulit secara ekonomi, apakah seorang tersebut pantas untuk menerima beasiswa? Nah, itu yang harus dipikirkan lebih lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata karena datanya sudah oke, tapi bisa kita eksekusi langsung. Tapi kita juga perlu lihat misalnya status ekonominya seperti apa ya teman-teman. Apakah orang tersebut pantas untuk menerima beasiswa? Jadi pemahaman terhadap jenis masalah itu akan membantu kita, akan mempermudah kita dalam menentukan strategi penyelesaiannya ya teman-teman. Kalau kita nggak paham tentang jenis-jenis masalah, kita mungkin bakal salah ambil solusi atau kesulitan gitu ya. Jadi memahami jenis-jenis masalah ini termasuk penting untuk penyelesaian masalah. Baik, kalau tadi kita membahas tentang jenis-jenis masalah berdasarkan sifatnya, selanjutnya adalah jenis-jenis masalah berdasarkan bidangnya ya teman-teman. Jadi di sini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada masalah pribadi. Ini berkaitan dengan emosi, kepercayaan diri, dan juga relationship. Lalu yang kedua ada masalah akademik. Ya, ini berkaitan dengan disiplin, manajemen waktu, dan kesulitan memahami materi atau kesulitan dalam belajar. Lalu yang ketiga ada masalah sosial, yaitu berkaitan dengan ketidakadilan, kemiskinan, dan juga konflik antara individu. Lalu yang terakhir ada masalah organisasi, ya ini berkaitan dengan komunikasi, pembagian kerja yang tidak merata, serta pengambilan keputusan yang kurang baik ya teman-teman. Jadi tentunya setiap bidang ini punya konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita penting banget nih buat mahamin bidang-bidang, mahamin jenis-jenis masalah berdasarkan bidangnya ya teman-teman. Karena dengan konteks yang berbeda, maka penyelesaiannya juga nanti akan berbeda gitu ya. Kalau kita nggak paham perbedaannya, kita akan salah mengambil langkah penyelesaiannya ya teman-teman. Selanjutnya adalah model pemecahan masalah Polya. Jadi George Polya ini adalah seorang matematikawan asal Hungaria yang dikenal juga sebagai the father of problem solving, karena karyanya yang berfokus pada bagaimana cara manusia berpikir saat memecahkan masalah. Salah satu kontribusi yang paling besar adalah model 4 langkah pemecahan masalah, seperti yang terlihat di layar ini. Dan model pemecahan masalah ini tuh masih dipakai di dunia pendidikan modern. Jadi sampai sekarang model pemecahan masalah ini masih dipakai ya teman-teman. Nah, Polya ini ngejelasin bahwa menyelesaikan masalah itu sebenarnya bisa kok dipandu dengan proses yang runtut. Jadi bukan cuma ngandelin feeling aja ya teman-teman. Keempat langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Nah, jadi sebelum kita nyari solusi itu kita harus tahu dulu nih persoalan utamanya itu apa. Yang ditanya itu apa sih? Yang diketahui itu apa? Terus tujuan akhirnya apa? Nah, kalau teman-teman salah paham di tahap ini, kemungkinan solusinya juga nanti bakal salah gitu. Kemungkinannya besar lah untuk mendapatkan solusi yang salah gitu. Selanjutnya, langkah kedua adalah merancang rencana penyelesaian. Jadi di tahap ini tuh kita pilih strateginya. Mau pakai metode apa? Mau cari pola atau mau mecahin masalah jadi bagian yang kecil-kecil, atau mau dibandingin dengan pengalaman sebelumnya. Nah, itu semua dilakuin di sini, di langkah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Karena kita udah paham masalahnya apa dan kita udah rancang rencananya seperti apa, selanjutnya adalah eksekusinya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disusun tanpa kita loncat-loncatin ya langkah-langkahnya, sesuai urutan ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah evaluasi. Jadi setelah sudah selesai mencari solusinya, kita cek apakah hasilnya masuk akal atau apakah ada cara lain yang lebih efisien gitu.
Jadi evaluasi ini tuh penting banget supaya kita juga belajar dari prosesnya gitu ya teman-teman, bukan nyelesain masalah terus udah gitu ya. Kita tetap belajar dari prosesnya. Jadi model pemecahan masalah Polia ini juga sering dipakai dalam pendidikan sampai sekarang ya, karena strukturnya itu yang simple dan juga bisa diterapkan di hampir semua jenis masalah. Jadi bukan cuma soal matematika aja gitu ya, tapi juga kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Selanjutnya ada strategi efektif dalam pemecahan masalah. Jadi strategi yang efektif ini biasanya mencakup 5 hal berikut ini. Yang pertama ada berpikir kritis dan logis. Yang kedua ada diskusi dan kolaborasi. Lalu yang ketiga ada analisis akar masalah atau root cause analysis. Yang keempat ada pertimbangan dari berbagai alternatif solusi. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil dan refleksi atas proses yang telah dilakukan. Jadi tujuan dari pemecahan atau penyelesaian masalah itu bukan cuma untuk mendapatkan solusi aja ya teman-teman, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir adaptif dan analitis kita. Jadi semakin sering kita mecahin masalah, semakin terasa juga kemampuan berpikir kita ya teman-teman. Seperti pisau lah, semakin diasah maka akan semakin tajam. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual dalam pemecahan masalah. Jadi dalam kehidupan nyata ini, pendekatan penyelesaian masalah itu sangat dipengaruhi oleh konteksnya ya teman-teman. Kita nggak bisa pakai satu resep yang sama untuk masalah dengan konteks yang berbeda gitu ya. Jadi di sini saya bagi ke dalam 4 konteks. Yang pertama dalam konteks pendidikan, biasanya penyelesaian masalahnya itu lebih fokus pada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Lalu pada lingkungan kerja biasanya lebih ke menggunakan brainstorming team dan juga analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu panjangannya apa sih Bang? Nah, SWOT itu kepanjangannya adalah strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang dalam bahasa Indonesia artinya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Mungkin teman-teman yang ada belajar kewirausahaan di SMA pasti udah tahu tentang SWOT ini. Tentunya ini sangat dipakai di lingkungan kerja, baik perusahaan besar maupun wira swasta. Lalu dalam konteks sosial, biasanya lebih mengutamakan komunikasi dan juga mediasi. Lalu dalam konteks pribadi, kita lebih sering menggunakan refleksi diri dan juga pengendalian emosi. Jadi intinya setiap konteks itu perlu kombinasi antara kemampuan kognitif, emosional, dan juga sosial supaya kita dapat solusi yang optimal teman-teman. Selanjutnya materi hambatan dalam penyelesaian masalah akan dijelaskan oleh rekan saya Gen Karimah. Silakan Gen Karimah. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik tentang hambatan dalam penyelesaian masalah. Ketika kita bicara tentang penyelesaian masalah, seringkali fokus kita hanya kepada masalahnya saja. Tetapi pada praktiknya, penyelesaian masalah itu tidak sesederhana mengikuti langkah-langkah yang ideal. Ada juga faktor-faktor lain yang membuat orang tuh sulit berpikir jernih, juga sulit untuk memutuskan strategi, ataupun sulit untuk mengambil keputusan. Nah, hambatan-hambatan ini itu muncul baik dari dalam diri kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Misalnya, ketika seorang ingin menyelesaikan masalah akademik, tapi pada saat yang sama ia sedang berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Nah, itu akan berpengaruh. Ataupun dia misalkan ada di dalam lingkungan yang tidak mendukung, maka proses penyelesaian masalah bisa terhambat walaupun dia memiliki kecakapan atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena itu memahami hambatan-hambatan penyelesaian masalah itu bagian penting dari proses penyelesaian masalah itu sendiri. Dengan memahami apa saja faktor penghambatnya, kita bisa mengantisipasi, kita juga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan tersebut. Ini akhirnya membuat kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik, lebih objektif, dan juga lebih bijak. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan internal. Hambatan internal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya adalah faktor-faktor psikologis, juga emosional, terus kognitif seseorang yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Misalnya rasa takut gagal. Banyak orang yang sebenarnya tuh tahu dia tuh harus melakukan apa, tapi karena rasa takut dari dalam diri dia sendiri yang menghambat cara kerja untuk penyelesaian masalah dia. Jadi membuat mereka jadi ragu, pasif, ataupun menunda-nunda. Nah, yang kedua di sini juga ada kurangnya kepercayaan diri dari seseorang. Ini juga menjadi hambatan yang besar. Jika seorang tidak percaya bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah, maka ia akan kesulitan untuk memulai
mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Cara berpikirnya menjadi kaku, terus juga pola pikirnya jadi tertutup, ataupun solusi berpegang pada cara lama juga dapat menghambat kreativitas untuk mencari solusi. Selain itu, kemampuan mengelola emosi juga sangat penting. Ketika seseorang sedang marah, stres, cemas, berlebihan, kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya itu dia jadi menurun. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali tidak tepat ataupun impulsif. Jadi hambatan-hambatan internal ini tidak terlihat secara fisik, tapi justru memiliki pengaruh yang cukup besar untuk bagaimana seseorang bisa memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, kalau tadi udah dijelasin hambatan internalnya, sekarang adalah hambatan eksternal ataupun hambatan yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan di sini contoh-contohnya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Salah satu contoh hambatan eksternal, ketika seorang berada di lingkungan yang penuh tekanan, terus juga tidak ada dukungan, ataupun bahkan tidak ada ruang untuk berdiskusi, kemampuan mereka untuk berpikir kritis akan menurun. Selanjutnya ada sistem pendidikan yang terlalu menekankan hafalan. Ini juga bisa menjadi hambatan dalam seseorang untuk melakukan pemecahan masalah. Karena dengan sistem hafalan yang selalu ditekankan, siswa itu kurang untuk bisa berpikir analitis. Jadi dapat menghambat untuk kemampuan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya juga ada keterbatasan informasi atau bahkan salah menafsirkan data yang ada gitu. Jadi dengan adanya keterbatasan informasi dan juga salah penafsiran dalam data ini dapat menyebabkan hambatan bagi pemecahan masalah. Kadang seseorang tuh sudah berusaha mencari solusi, tapi karena informasinya yang ia miliki itu tidak lengkap ataupun tidak cukup, ataupun bahkan tidak akurat, hasil keputusannya pun sering tidak tepat sasaran. Nah, jadi hambatan eksternal ini bukan berasal dari diri kita, tapi juga berasal dari sistem atau lingkungan sosial, struktur pendidikan, ataupun hingga akses terhadap informasi. Hambatan ini perlu dikenali karena seringkali menjadi penyebab utama masalah yang tidak selesai-selesai meskipun seorang tuh udah berusaha menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya di sini adalah hambatan dalam strategi dan evaluasi. Banyak orang udah mencoba memahami masalah, udah punya rencana, terus dia juga udah mencoba menyelesaikan masalah, tapi hambatan tuh muncul saat mencoba menerapkan rencana tersebut. Misalnya, seseorang udah menyusun strategi belajar yang baik, tapi dalam praktiknya tidak konsisten, terus juga atau dia mudah teralihkan oleh hal lain, gampang terdistraksi. Nah, selain itu banyak juga yang telah melakukan evaluasi setelah menjalankan sebuah solusi. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah solusi tersebut efektif, apa kekurangannya, dan juga apa yang perlu diperbaiki. Nah, dalam pemecahan masalah ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama memahami masalah, lalu merencanakan, lalu melaksanakan, dan meninjau. Nah, banyak orang dalam praktiknya melaksanakan hanya sampai di tahap ketiga. Setelah dia melakukan memahami masalahnya, terus juga dia merencanakan dan melaksanakan, biasanya orang berhenti di tahap melaksanakannya dan tidak melanjutkan ke tahap meninjau ulang. Tanpa refleksi atau meninjau ulang dan evaluasi, kita cenderung mengulang pola yang sama. Jadi kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita pernah lakukan tanpa adanya evaluasi dan juga refleksi. Jadi hambatan pada tahap strategi dan evaluasi ini bukan berarti seseorang tidak mampu, tetapi karena mereka tidak melakukan tahap proses pemecahan masalah secara lengkap. Selanjutnya adalah refleksi dan nilai pembelajaran dari hambatan. Ketika seorang menghadapi hambatan, sebenarnya itu sedang diberi kesempatan untuk mengenali dirinya lebih dalam. Apa yang membuat ia takut, apa yang membuat ia ragu, bagaimana proses berpikirnya yang masih perlu diperbaiki. Nah, kemampuan reflektif yaitu kemampuan untuk mengevaluasi cara berpikir dan berperilaku diri sendiri. Sangat penting dalam proses ini. Dengan refleksi, seseorang bisa menemukan pola kesalahan yang berulang dan memperbaikinya. Setiap hambatan, baik internal maupun eksternal, melatih karakter. Hambatan melatih daya tahan, kesabaran, ketelitian, hingga kreativitas dalam mencari jalan keluar. Jadi semakin sering seseorang itu dalam menghadapi hambatannya dengan kesadaran penuh, semakin tajam pula kemampuan analisisnya.
dan juga semakin matang cara ia memahami persoalan hidup. Selanjutnya, di sini adalah lingkungan tempat tinggal dan pembentukan karakter. Lingkungan tempat tinggal ini adalah salah satu faktor yang menentukan bagaimana seseorang itu berkembang dalam memecahkan masalah. Lingkungan rumah yang komunikatif, terus juga suportif, akan membentuk rasa percaya diri seseorang, terus juga membentuk keberanian, kemampuan sosial. Nah, ketika individu ini dibesarkan dalam keluarga yang menghargai pendapat, ia akan bisa terbiasa mengemukakan ide serta tidak takut salah. Dengan lingkungan sosial seperti tetangga, komunitas, dan masyarakat juga memiliki pengaruh besar. Lingkungan sosial itu adalah faktor pembentuk kepribadian yang adaptif dan empati. Ketika seseorang tinggal di lingkungan yang sehat, terus ia juga cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam memahami situasi. Nah, mengelola emosi juga serta bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada dunia pendidikan dan sinerginya dengan lingkungan. Nah, sekarang kita kan membahas bagaimana pendidikan bekerja bersama lingkungan dalam membentuk kemampuan seseorang untuk berpikir dalam penyelesaian masalah. Dunia pendidikan ini menyediakan struktur dan sistem yang menumbuhkan kemampuan orang untuk berpikir sistematis, analitis, dan logis. Ini adalah kemampuan dasar yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Pembelajaran teknologi pembelajaran ini membantu mengatasi kesenjangan belajar, terutama dalam konteks modern. Namun, teknologi saja tidak cukup. Lingkungan belajar yang ideal juga harus menggabungkan dengan teknologi dan nilai-nilai sosial, interaksi antar manusia, dan pembelajaran aktif. Ketika rumah, sekolah, teknologi saling mendukung, saling berkolaborasi, maka akan terbentuk individu yang mampu berpikir secara komprehensif. Mereka tidak hanya mampu memecahkan masalah dari sisi logika saja, tapi juga mampu menyelesaikan masalah dari sisi emosional dan sosial. Selanjutnya, lingkungan sosial sebagai cerminan diri. Lingkungan sosial juga berperan sebagai cerminan diri karena melalui interaksi sosial, seorang tuh bisa memahami bagaimana ia merespon sebagai berbagai situasi. Nah, melalui keluarga, teman, masyarakat, seseorang tuh bisa belajar nilai toleransi, kerjasama, komunikasi, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, ketika lingkungan sosial ini memberikan ruang untuk berdialog dan juga mengemukakan pendapat, maka kemampuan berpikir kritis seseorang itu akan berkembang secara alami. Namun sebaliknya, jika seseorang berada dalam posisi lingkungan yang tidak mendukung dan juga menekan, otoriter, ataupun tidak menghargai perbedaan, maka ia bisa tumbuh menjadi individu yang ragu dan juga takut untuk mengambil keputusan-keputusan atau bahkan pasif gitu. Karena itu, lingkungan sosial sangat mempengaruhi cara seseorang untuk menyelesaikan masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di slide ini kita akan membahas sinergi kampus, dosen, dan mahasiswa. Ketiga hal ini memiliki peran penting dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan suasana akademis yang sehat. Nah, kampus bertugas untuk menyediakan sistem yang adaptif dan juga fasilitas yang memadai bagi seorang mahasiswa untuk mencari ilmu. Dosen berperan sebagai fasilitator, bukan hanya semata-mata sebagai pemberi materi saja. Dan mahasiswa menjadi subjek yang aktif, bukan hanya sebagai pendengar gitu. Ketika ketiga pihak ini bekerja sama dan juga saling berkolaborasi, penyelesaian masalah baik akademik maupun sosial akan lebih mudah untuk dilakukan. Karena kolaborasi ini menciptakan suasana yang lebih partisipatif dan juga komunikatif dan humanis. Nah, sinergi inilah yang membentuk mahasiswa bukan hanya sebagai individu yang cerdas secara akademik, tapi juga matang dalam cara berpikir, berinteraksi, ataupun memecahkan masalah. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait teknologi dan pembelajaran humanis. Namun sebelum itu, nama saya Kava dan di sini saya juga merupakan bagian dari kelompok 2 dari mata kuliah KHP. Di mana kita akan masuk ke bagian teknologi dan pembelajaran humanis, di mana perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi dunia pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih terbuka dan menyenangkan.
Namun, teknologi juga harus diimbangi dengan pendekatan humanis yang menempatkan manusia sebagai pusat pembelajaran. Nah, di sini, di dunia kita saat ini, teknologi ini sudah memberikan pintu yang lebih besar dalam peluang bagi dunia pendidikan. Namun, teknologi juga harus diimbangi dengan pendekatan yang manusiawi, yang humanis, di mana teknologi harus menempatkan manusia sebagai pusat pembelajaran. Nah, seperti yang ditekankan oleh Warsita pada tahun 2013, teknologi pembelajaran bukan hanya soal alat, tetapi tentang bagaimana memfasilitasi manusia untuk belajar secara efektif. Ketika teknologi berpadu dengan empati, komunikasi, dan nilai-nilai sosial, proses pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga karakter. Nah, di sini Warsita menegaskan bahwa teknologi ini bukan hanya alat bagi dunia pendidikan, tetapi bagaimana si teknologi ini bisa memfasilitasi, bisa mewadahi dalam pendidikan. Nah, di mana ketika teknologi sudah memfasilitasi manusia untuk pendidikan atau untuk pembelajaran, maka dia bisa berjalan secara lebih efektif. Ketika si teknologi sudah memfasilitasi, artinya si teknologi sudah bisa berpadu dengan empati, komunikasi, dan nilai-nilai sosial. Nah, ketika sudah berpadu dengan nilai-nilai sosial, maka pendidikan bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi bagaimana akhirnya si pendidikan bisa menghasilkan karakter. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan dan nilai pembelajaran, di mana lingkungan dan pendidikan tidak hanya membentuk cara seseorang berpikir, tetapi juga menekankan bagaimana ia bertindak saat menghadapi masalah. Nah, keluarga dan masyarakat menanamkan nilai moral dan sosial, sedangkan dunia pendidikan memperkuat logika, analisis, dan kemampuan reflektif. Ketika keduanya berjalan secara seimbang, terciptanya individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, tanggung jawab, dan kesadaran sosial yang tinggi. Nah, dunia pendidikan bukan hanya dibentuk, atau ilmu bukan hanya dibentuk dari dunia pendidikan semata, namun juga harus tetap disupport dari lingkungan, yaitu mungkin yang terdekat adalah keluarga dan juga masyarakat, di mana keduanya harus berjalan secara seimbang, di mana pendidikan itu bisa memperkuat logika, analisis, dan kemampuan reflektif, sementara di sisi lain di dalam lingkungan itu terdapat keluarga dan masyarakat yang harus bisa menanamkan nilai moral dan sosial. Nah, ketika keduanya bisa berjalan seimbang, ketika keduanya bisa berpadu, maka terciptanya individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, tanggung jawab, dan kesadaran sosial yang tinggi. Nah, ketika salah satunya tidak berjalan secara seimbang, mungkin terdapat ketimpangan di mana mungkin dia hanya mempunyai logika yang kuat, namun tidak mempunyai nilai moral yang tinggi. Nah, keduanya juga harus berjalan secara seimbang untuk menciptakan seorang individu yang memiliki karakter. Dengan dukungan lingkungan yang sehat dan sistem pendidikan yang humanis atau manusiawi, penyelesaian masalah bukan lagi sekedar menemukan jawaban, melainkan membangun pemahaman karakter yang matang. Nah, ketika dunia lingkungan dan dunia pendidikan sudah bersatu, ketika seorang individu menemukan masalah, dia bukan lagi melihat masalah sebagai sekedar untuk menemukan jawaban, tetapi juga bagaimana sebuah masalah bisa menjadi sebuah pembelajaran yang membangun pemahaman dan karakter yang matang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam identifikasi masalah. Nah, berdasarkan pengalaman dan kajian literatur, khususnya dari penelitian oleh Rudy Haryadi dan Fitria Selviana pada tahun 2021 dalam Academy of Education Journal, diketahui bahwa sebagian institusi pendidikan di Indonesia belum memiliki platform pembelajaran daring yang efektif dan memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum mampu merancang dan membangun sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan institusinya. Masalah tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas proses pembelajaran mengajar, terutama pada masa COVID-19. Banyak mahasiswa yang mengalami kejenuhan, penurunan motivasi belajar, dan kesulitan memahami materi karena metode pembelajaran yang kurang interaktif. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti koneksi internet dan perangkat belajar juga memperparah kondisi ini. Nah, di sini penelitian yang dibahas oleh Rudy Haryadi dan juga Fitria Selviani ini menemukan bahwa pembelajaran platform atau pembelajaran daring dan platform
daring di Indonesia ini belum memadai ketika dihadapkan dengan permasalahan COVID-19 yang mengharuskan mahasiswa atau pembelajar itu belajar secara daring. Hal ini berimpact di mana ketika kita belum mempunyai suatu platform atau pembelajaran daring yang memenuhi standar, maka hal ini berimpact dengan kurangnya efektivitas proses pembelajaran khususnya bagi mahasiswa, di mana dia di dalam penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan mahasiswa ini mengalami kejenuhan, penurunan motivasi belajar, dan juga kesulitan memahami materi karena metode pembelajaran yang kurang interaktif. Selanjutnya di sini di dalam identifikasi masalah juga kita dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama yang muncul dari kurangnya optimalisasi dari platform daring. Dimana yang pertama kita punya 4 poin. Yang pertama adalah belum tersedianya platform pembelajaran daring yang optimal dan sesuai dengan karakteristik institusi pendidikan. Yang kedua, kita mempunyai itu kurangnya kemampuan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kita mempunyai masalah di mana menurunnya motivasi belajar mahasiswa akibat metode pengajaran yang monoton dan minim interaksi. Yang keempat, kita menemukan masalah di mana adanya keterbatasan sarana dan prasarana teknologi yang menghambat kelancaran proses pembelajaran daring. Nah, dari keempat masalah-masalah ini, masalah tersebut menjadi fokus utama yang perlu dikaji lebih dalam agar dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dan aplikatif. Nah, di sini kita mengangkat studi kasus juga, di mana kasusnya yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan penurunan motivasi belajar mahasiswa selama pembelajaran daring. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mahasiswa merasa jenuh dan tidak bersemangat ketika kegiatan belajar dilakukan secara monoton tanpa interaktif langsung dengan dosen maupun teman sebayanya. Di sini kami menemukan beberapa faktor. Dan faktor yang pertama yang ingin kami angkat di sini adalah faktor internal, yaitu faktor internal dari penyebabnya berasal dari mahasiswa atau dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, di mana di sini kami menemukan 3 poin utama, di mana secara garis besar mungkin di poin pertama ada stres dan kelelahan belajar. Nah, mahasiswa selama masa pembelajaran daring ini mengalami ketekanan karena terlalu lama belajar di depan layar tanpa variasi kegiatan. Kondisi ini menurunkan fokus dan semangat belajar. Nah, ketika mahasiswa dihadapi dengan pembelajaran yang monoton, pembelajaran yang tidak interaktif, nah kondisi ini menurunkan fokus dan semangat dari mahasiswa itu sendiri di poin pertama. Dan di poin kedua adanya penurunan motivasi. Ketika pembelajaran terasa monoton dan hasil belajar tidak terlihat secara langsung, mahasiswa kehilangan dorongan untuk berpartisipasi aktif. Nah, di poin kedua di sini kami menekankan penurunan motivasi dari pembelajaran. Ketika mahasiswa merasa bahwa pembelajarannya itu saja ataupun monoton, maka di sini secara impact yaitu mahasiswa kehilangan dorongan dan untuk berpartisipasi secara aktif di perkuliahan atau di kegiatan belajar mengajar. Dan di ketiga, poin yang ingin kita angkat di sini adanya kurangnya manajemen waktu dan disiplin diri, di mana pada poin ini belajar dari rumah membuat sebagian mahasiswa kesulitan untuk mengatur jadwal dan mempertahankan konsistensi belajar, di mana faktor internal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar sangat bergantung pada kondisi psikologis dan kemampuan mengatur diri selama proses pembelajaran daring. Di sini kita ada faktor kedua, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri mahasiswa dan berkaitan langsung dengan lingkungan belajar dari bagaimana si mahasiswa tersebut. Di mana di sini kami juga mempunyai 3 poin, di mana poin pertama adalah metode pengajaran yang terlalu teoritis, di mana pada poin ini kami menekankan bahwa pembelajaran daring yang hanya berfokus pada penyampaian materi membuat mahasiswa cepat bosan karena minimnya aktivitas interaktif. Di poin kedua adanya keterbatasan internet dan juga perangkat belajar. Nah, di poin ini kami menekankan bahwa hasil observasi kami melihat bahwa tidak semua mahasiswa memiliki koneksi internet yang memadai dan juga perangkat
yang bisa mensupport dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, sehingga hal ini menghambat partisipasi mereka dalam kelas daring. Di poin ketiga, adanya kurangnya interaksi sosial, di mana ketika minimnya komunikasi secara langsung dengan dosen maupun teman, maka membuat mahasiswa itu sendiri dalam diri mereka, atau faktor ini membuat mereka terasa terisolasi dan kehilangan semangat belajar. Nah, di dalam faktor eksternal ini memperlihatkan bahwa sistem pembelajaran dan fasilitas yang kurang memadai turut berperan besar dalam menurunnya motivasi belajar bagi para mahasiswa. Nah, sebagai tindak lanjut dari faktor internal dan juga faktor eksternal dari beberapa masalah sebelumnya, kami di sini mungkin mengasih beberapa solusi yang mungkin bisa interaktif atau mungkin aplikatif. Di mana di sini kami memberikan 4 solusi, di mana yang pertama adalah menyelenggarakan sesi diskusi interaktif dan monitoring daring secara rutin. Nah, yang kedua, kami menawarkan solusi yaitu membentuk kelompok belajar kecil untuk meningkatkan komunikasi antar mahasiswa. Yang ketiga, adanya menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang mengalami stres karena akademik maupun karena kurangnya interaksi sosial. Yang keempat, di sini kami menawarkan solusi di mana memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan tugas agar mahasiswa dapat menyesuaikan waktu pembelajaran. Di sini hasil evaluasi menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, serta kepuasan mahasiswa terhadap sistem pembelajaran daring. Oke, di sini kami akan masuk ke poin kesimpulan, di mana di sini kami menemukan 5 kesimpulan. Yang pertama, adanya kemampuan menyelesaikan masalah tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan pendidikan. Di mana di poin kedua, kesimpulan kami adalah hambatan dalam penyelesaian masalah dapat berasal dari dalam diri, seperti kurangnya percaya diri, maupun dari faktor eksternal ataupun dari luar, seperti sistem belajar dan fasilitas yang kurang mendukung. Di mana di poin ketiga, kesimpulan kami adalah lingkungan keluarga dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara seorang berpikir dan menghadapi suatu masalah. Dan poin keempat kami adalah penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih efektif melalui identifikasi yang tepat dan kolaborasi yang baik, seperti pada kasus menurunnya motivasi belajar di era daring. Selanjutnya di poin kelima kami adalah keberhasilan menghadapi tantangan bergantung pada kolaborasi, empati, adaptasi, dan kemauan untuk terus belajar, bukan hanya pada solusi teknis. Oke, di sini kami akan masuk ke saran, di mana di sini kami mempunyai 4 saran, di mana saran pertama, bagi individu penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif agar mampu mengenali sumber masalah serta mencari solusi dengan pendekatan yang rasional dan juga kreatif. Di poin kedua, kami memberikan saran bagi keluarga dan lingkungan tempat tinggal perlunya menciptakan suasana yang komunikasi yang terbuka, saling menghargai pendapat, dan mendukung keberanian anggota keluarga dalam menghadapi tantangan. Dan di poin ketiga kami memberikan saran bagi institusi pendidikan, disarankan untuk terus memperkuat sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan pengembangan literasi digital. Di poin keempat kami memberikan saran yaitu bagi peneliti dan juga mahasiswa, studi lanjutan mengenai strategi penyelesaian masalah dalam konteks pendidikan modern perlu dilakukan agar dapat ditemukan model pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan juga manusiawi. Oke, di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan pada pembahasan kita kali ini. Mungkin kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kemudian hari. Semoga video ini bisa dikaji ulang untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan aplikatif di dunia kita saat ini. Mungkin kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.